Kita bahas hari ini tentang kecemasan di pagi hari. Banyak orang yang seringkali merasakan cemas di saat di pagi hari. Kecemasan ini merujuk pada perasaan waspada yang berlebihan, gelisah ya gitu ya. Dan ada gejala-gejala fisik yang menyertainya ketika Anda mengalami masalah ini. Nah, sebagian besar atau sering kali biasanya ini terjadi pada menit pertama ketika buka mata hingga 60 menit setelah kamu bangun. Dan banyak orang yang kemudian menggambarkan bahwa inilah aktivasi yang mendadak. Oke, tidak ada ancaman nyata dari luar, tapi kamu langsung benar-benar mengalami rasa itu. Nah, rasa yang sering kali dilaporkan atau rasa yang sering kali dikeluhkan oleh teman-teman adalah jantung berdebar atau kita istilahkan palpitasi. Kemudian perasaan akan terjadinya hal yang buruk. Akan hal yang buruk akan terjadi nih, gitu ya. Kemudian pikiran-pikiran yang mengganggu juga pasti hadir. Kemudian kamu juga akan mengalami ketegangan-ketegangan fisik yang lain. Kamu akan mungkin ada mual atau lemes, atau kemudian pusing, kepala ringan, kemudian kamu jadi berkeringat, ya kamu jadi merasa nggak nyaman. Intinya gejala-gejala tubuh tuh spontan muncul ketika kamu bangun pagi. Nah, ketika kamu mengalami kecemasan di pagi hari, maka hal ini dapat meningkatkan kecemasan kamu ketika siang hari dan seterusnya, karena kamu masih kepikiran dengan tadi pagi, gitu kan. Nah, gejala-gejala ini sebenarnya ada beberapa penyebabnya, teman-teman. Penyebab pertama itu adalah adanya kenaikan kortisol, teman-teman. Kortisol itu dikenal sebagai hormon stres yang secara alami meningkat saat kita bangun sebagai bagian dari ritme sirkadian. Nah, respon kenaikan kortisol ini bisa mencapai puncaknya sekitar 30 sampai 45 menit setelah bangun. Yang ini akan membantu tubuh menjadi lebih waspada dan berenergi sebenarnya untuk memulai hari. Nah, pada teman-teman yang mengalami stres atau teman-teman yang mengalami kecemasan, lonjakan kortisol itu menjadi lebih tinggi dari normal. Sehingga akan memicu rasa gelisah, detak jantung teman-teman meningkat, kemudian pikiran dan perasaan cemas itu menjadi meningkat. Oke. Jadi memang pada orang-orang yang mengalami gangguan kecemasan atau stres, maka kenaikan kortisolnya akan jauh lebih terasa. Nah, sebab yang kedua adalah adanya hyperstimulasi, sehingga ini menyebabkan sistem saraf menjadi tidak teratur atau dalam tanda atau istilahnya disregulasi. Sehingga akan terjadi fluktuasi sistem saraf, sehingga akan muncul sensasi-sensasi ini, walaupun teman-teman sebenarnya sudah beristirahat. Nah, keadaan hyperstimulasi ini dapat meningkatkan kadar kortisol yang beredar dalam tubuh. Nah, sehingga kembali lagi kan munculkan lonjakan stimulasi, gejala fisik dan kecemasan saat teman-teman bangun tidur. Nah, kemudian penyebab yang lain juga bisa teman-teman adalah karena kualitas tidur yang buruk atau kurang tidur. Dalam artian adalah teman-teman tidurnya nggak nyenyak, nggak lelap. Nah, ini juga membuat juga akan membuat ketika teman-teman bangun pagi itu juga rasanya nggak nyaman. Nah, sekarang gimana solusinya teman-teman? Solusi pertama adalah ketika teman-teman misalnya mengalami sensasi ini, izinkan untuk teman-teman ketika udah mulai muncul pikiran-pikiran negatif, teman-teman langsung lihat aja sekeliling. Jadi teman-teman izinkan untuk grounding, lihat sekeliling dengan perlahan, kiri ke kanan apa adanya, supaya teman-teman scanning bahwa sebenarnya nggak ada ancaman dan teman-teman juga tidak terbawa dengan apa yang ada di sensasi fisik ataupun di pikiran karena teman-teman terhubung dengan sekitarnya. Oh, melihat apa pintu, kemudian lemari atau apapun ya, terhubunglah dengan sekitar, melihat sekitar. Atau teman-teman bisa melihat, oh apa yang warnanya coklat atau yang warnanya hitam, terserah teman-teman ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa lakukan nafas diafragma, nafas perut. Di mana ketika teman-teman melakukan nafas perut, yaitu tarik nafas, perutnya membesar, hembuskan nafas, perutnya mengecil. Atau teman-teman juga bisa melakukan teknik nafas yang lain, yang ini dapat membantu teman-teman untuk menurunkan detak jantung teman-teman dan meredakan respon
fight or flight atau meredakan dan membantu teman-teman untuk bisa lebih rileks karena nafas perut itu akan mempromosikan atau membuat teman-teman akan mengaktifkan saraf parasimpatis yang membuat lebih rileks. Nah, kemudian juga nggak kalah penting juga adalah menggunakan teman-teman izinkan untuk melakukan relaksasi secara teratur. Jadi, ketika siang juga bisa relaksasi. Nah, bagi teman-teman BBC, bye-bye cemas, biasanya sudah kita berikan audio relaksasi kan. Makanya kita sarankan pada teman-teman yang punya buku bye-bye cemas untuk melakukan relaksasi beberapa kali dalam sehari supaya tubuhnya lebih rileks sehingga diharapkan ketika bangun pagi juga tidak akan mengalami kecemasan di pagi hari. Kemudian juga tidak lupa adalah teman-teman ketika teman-teman di pagi hari merasa teman-teman izinkan untuk kemudian lakukan aktivitas. Jadi lakukan aktivitas pagi dengan cara-cara teman-teman lihat sinar matahari pagi dan melihat lingkungan alam, nah itu akan bantu teman-teman. Sensasi fisik untuk yang masih muncul teman-teman, ingat teman-teman, saya sudah sering katakan bahwa itu aman. Dan itu adalah lonjakan dari hormon kortisol yang menyebabkan jadinya masuk ke mode siaga atau kita masuk ke fight or flight lagi. Itu oke, itu aman teman-teman, nggak ada masalah. Jadi izinkan ketika kamu mengalami itu, kamu bisa juga yang sering saya katakan adalah apa? Kamu izinkan untuk kamu mulai untuk melakukan butterfly hug. Ya, butterfly hug di sini teman-teman, dan ini akan membantu kamu untuk jauh lebih merasakan aman dan tenang. Dan tidak lupa teman-teman caranya adalah sebelum tidur. Tadi kan cara ketika bangun pagi. Nah, sekarang sebelum tidur, izinkan untuk teman-teman sebelum tidur tulis dulu semua pikiran-pikiran negatif yang ada. Jangan dipendam di sini. Tulis semuanya supaya pikiran-pikiran di sini keluar semuanya. Nah, kemudian ditutuplah dengan ucapan syukur. Nah, ucapan syukur itu membantu teman-teman akan jauh lebih tenang ketika tidurnya dan pagi harinya juga akan jauh lebih nyaman. Kemudian teman-teman juga ingat teman-teman untuk dalam keseharian untuk melakukan interupsi pola yang sedang hadir. Interupsi pola kecemasan yang muncul ketika siang atau ketika sore atau ketika malam untuk membantu teman-teman tidak lagi terus terbawa dan membantu untuk teman-teman ketika pagi hari tidak akan banyak mengalami kecemasan di pagi hari. Dan teman-teman tenang aja, kecemasan di pagi hari ini bukan suatu hal yang permanen. Ini akan hilang dengan sendirinya ketika teman-teman sudah mereda kecemasannya. Jadi teman-teman tidak perlu terlalu banyak mikir yang aneh-aneh. Oke? Demikian teman-teman. Semoga teman-teman segera pulih dari kecemasan di pagi hari. Bye-bye.